Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malari Muktian. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Crushing Plan untuk memenuhi target produksi batuan andesit di PT Panghegar Mitra Abadi, Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun latar belakang yang mendasari saya mengambil topik penelitian ini, di mana pada era pembangunan di dalam negeri, kebutuhan akan batuan andesit di Indonesia semakin meningkat. Seiring dengan besarnya laju pembangunan tersebut, kebutuhan akan batuan andesit yang digunakan yaitu berukuran kurang dari 5 mm hingga 30 mm. Untuk mendapatkan batuan dengan ukuran tersebut, maka perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan harus melakukan proses kominusi untuk pengecilan ukuran terlebih dahulu, agar dapat menghasilkan produk batu split dengan ukuran seperti yang dibutuhkan oleh pasar. Salah satu contohnya itu seperti pada PT Panghegar Mitra Abadi, yang dapat menghasilkan produk berupa batu split dengan ukuran kurang dari 5 mm hingga 30 mm. Akan tetapi pada proses produksi yang dilakukan oleh PT Panghegar Mitra Abadi ini masih belum mencapai target produksi yang diinginkan. Menurut salah satu sumber yang bernama Wells pada bukunya yang berjudul Mineral Processing Technology di tahun 1980, halaman 232, yang menyebutkan salah satu faktor dari ukuran hasil produksi tersebut dapat dipengaruhi oleh ukuran CSS. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, maka muncullah tujuan penelitian yang saya cari pada topik penelitian kali ini. Adapun tujuan tersebut yaitu pertama, pengoptimalan unit crushing plan terhadap target produksi. Kedua, peminimalisan faktor timbulnya masalah terhadap efisiensi kerja alat. Dan ketiga, peningkatan kapasitas produksi dengan perubahan ukuran CSS atau closed setting. Kemudian jam kerja, jumlah waktu kerja produktif selama jam kerja terjadi yaitu sebesar 8,83 jam per hari. Di mana efisiensi kerja alat yang dihasilkan yaitu sebesar 74,45% dan dapat dikategorikan cukup. Selanjutnya yaitu ritase dari run of mine atau ROM. Di sini saya menggunakan metode distribusi frekuensi untuk mengetahui rata-rata dari ritase dump truck, dan hasil yang dapat yaitu sebesar 45 rit per hari. Kemudian jumlah berat material dari run of mine, di mana metode yang digunakan sama seperti sebelumnya yaitu metode distribusi frekuensi, dan jumlah berat material yang masuk ke dalam hopper yaitu sebesar 643,25 ton per hari. Setelah mengetahui ritase dan jumlah berat material yang dihasilkan, maka selanjutnya dapat menghitung nilai produksi berdasarkan sampel Belkat. Maka diambil salah satu contoh perhitungan sampel produksi pada Belkat. Dari perhitungan tersebut didapatlah jumlah teoritisnya sebesar 38 ton per jam. Untuk mengetahui nilai produktif batuannya, maka dapat dikalikan dengan waktu kerja efektif, lalu dibagi dengan waktu kerja produktif, sehingga dapat diketahui total produksi aktualnya, yaitu sebesar 24,61 ton per jam. Selanjutnya dari produksi setiap produk dijumlahkan dan dikalikan dengan total hari kerja, maka didapatkan total produksi keseluruhan yaitu sebesar 9.689,88 ton per bulan. Dari produksi tersebut masih belum tercapai target produksi yang diinginkan oleh perusahaan, maka dilakukan percobaan perubahan ukuran closed setting sebesar 25 mm dari ukuran awal sebesar 20 mm, sehingga menghasilkan total produksi keseluruhan yaitu sebesar 12.813,64 ton per bulan. Dari hasil percobaan tersebut masih juga belum mencapai target produksi yang diinginkan oleh perusahaan yaitu sebesar 15.420 ton per bulan. Maka dilakukan percobaan ulang terhadap ukuran CSS sebesar 30 mm dan didapatlah hasil sebesar 15.455,41 ton per bulan. Dari percobaan tersebut, produksi yang dihasilkan akhirnya dapat mencapai target produksi yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga dari hasil tersebut diketahui persentase dari masing-masing produk, di mana pada persentase produk batu split 1/1 yaitu sebesar 59%, dan persentase pada produk split 1/2 yaitu sebesar 30%, persentase pada produk abu batu yaitu sebesar 11%. Dari hasil pengujian tersebut juga dapat dilihat pada grafik persentase produk hasil dari perubahan ukuran CSS tersebut, di mana peningkatan produksi terjadi pada setiap perubahan yang dilakukan. Sehingga dari percobaan yang telah dilakukan tersebut didapatlah nilai production rate index. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan terhadap pengoptimalan unit crushing plan, maka didapatlah suatu kesimpulan yang pertama. Pengoptimalan kinerja unit crushing plan dilakukan karena sering timbulnya waktu hambatan yang berlebihan pada secondary crushing. Hambatan tersebut timbul akibat material yang sering tersangkut pada crusher, sehingga mengakibatkan hasil produksi yang tidak dapat mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan.
Pengoptimalan tersebut dilakukan pada pengaturan ukuran closed setting yang terdapat di secondary crashing. Besaran waktu yang berkurang dari hasil pengujian ukuran CSS tersebut yaitu sebesar 1,77 jam per hari. Yang mana besaran waktu pada ukuran awal CSS yaitu sebesar 2,60 jam per hari menjadi 0,83 jam per hari. Sehingga dari perubahan waktu hambatan tersebut, efisiensi kerja secondary crashing menjadi meningkat sebesar 84,47% dan dikategorikan baik. Dan yang kedua, peminimalistiran dilakukan dengan percobaan mengubah ukuran closed setting pada secondary crashing untuk meningkatkan target produksi. Dari hasil percobaan tersebut, hambatan yang sering terjadi pada secondary crashing menjadi berkurang dan meningkatkan kapasitas produksi pada unit crashing plan. Peningkatan tersebut terjadi sebesar 37% dari kapasitas produksi awal sebesar 9.689,88 ton per bulan menjadi 15.455,41 ton per bulan. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan yaitu dengan percobaan mengubah ukuran closed setting pada secondary crashing dengan ukuran 25 mm dan 30 mm dari ukuran awal yaitu sebesar 20 mm. Dan yang terakhir adalah saran melakukan pemeriksaan rutin pada alat-alat yang digunakan agar kondisi alat tetap terkontrol dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan yang kedua, memaksimalkan umpan yang masuk pada compressor. Jangan sampai material yang masuk pada compressor ini kosong, sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi split yang berpengaruh pada profit. Dan yang ketiga, mengecek pengaturan closed setting pada tiap alat crusher minimal seminggu sekali. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.